ceramah tema pas kesempatan Eda saja memang waktu Eda waktu si cukup rawan dapat kami berbanding dari rasa terpisahkan bukan kita bergerak dengan lagu berjalan bersama Yesus, tapi bagi dia ke kami maka pas waktu si ketik si Eda kali si pakaikan raduras kita dekatkan ceramah tema si babai kekelengenta pendeta Profesor Insinyur Arman Barus PhD. Terlebih lagi supaya dokumen nomor sada dari Theological College Singapura. Di tempat yang sama, kekelengenta meraih gelar Master of Theology. Jenar meneruskan studi lanjut dan gelar PhD ibas Aberdeen University, United Kingdom. Jenari postdoktoral dilakukan di Oxford University, United Kingdom. Jangan kudari ngalakukan gelar guru besar ilmu teologi, ikutkan SK Menteri Agama tahun 2024. Lanai pegedang kami, lanjutkan dan desken kami langsung man ke Kelengenta. Pendeta Profesor Insinyur Arman Barus PhD dengan ceramah judulnya Gereja Berbuah dan Berkembang. Manbantu pendeta kami dipersilakan kami. Tepuk tangan deh. Ya, semangat pendeta kami kita benten langsung. Silakan. Bujur Berbuah, Jojo Ahmad Batakina. Sini amat kami, kami bagi PPMK GBKP PPMR si jadi utusan itu SMS ke 2025 bagi Biro Ras Unit Pelayanan serta sidang Majelis Sinode si Muhammad. DKI akan moderator dokumen nomor 01 dari SMS dari 2025 kemungkinan sudah pegang semua, jadi saya akan membacakan saja naskah ini. Mudraman GBKP menugaskan saya untuk memberi ceramah tema sidang majelis sinode SMS GBKP ke-37. Tema SMS adalah Gereja Berbuah Berkembang dengan subtema oleh kasih karunia Allah GBKP semakin mewujudkan diri sebagai berkat bagi dunia dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan holistik menyusul Indonesia Emas 2045. Pemberian tugas penting dari program GBKP menjadi satu kehormatan besar bagi saya dalam menyampaikan tema SMS ini. Berkaitan dengan tema, PowerPoint-nya udah muncul belum? Berkaitan dengan tema, Global SMS GBKP ke-37 terinspirasi dari tumbuhan gereja cekala, patikala, kecombrang, dan cekala atau ini tumbuhan penting bagi kehidupan masyarakat orang Karo. Buah, bunga, dan batang cekala semuanya bermanfaat bagi masyarakat Karo. Menarik sekali untuk diperhatikan, tidak hanya kemanfaatan luas kecombrang bagi masyarakat Karo dan Indonesia, tapi juga pengembangan tanaman kecombrang melalui rimpang yang menjalar di bawah permukaan tanah menghasilkan tunas dan akar baru. Kecombrang tidak tumbuh sendiri dan berbuah. Jadi kalau kita lihat pohon durian itu dia berbuah sendiri gitu. Dia nggak mau berkembang sendiri. Beda dengan tanaman ini, dia berbuah tapi juga dia berkembang. Jadi itu
adalah cara baru untuk menjelaskan apa itu hakikat, ya, being dan doing sekaligus. Jadi saya kira luar biasa panitia memilih tanaman ini sebagai bahan sehingga memudahkan saya untuk menjelaskan tema ini. Ya. Jadi tanaman kecombrang ini merupakan tanaman berbuah dan berkembang. Jadi dia tidak pernah berbuah tanpa berkembang. Ya, dia pasti selalu berbuah dan berkembang. Mungkin itu alasan pemilihan kecombrang sebagai logo SMS ke-37 ini. Dalam artikel ini istilah berbuah digunakan sebagai rujukan pertumbuhan internal, sedangkan kata berkembang menunjuk kepada pertumbuhan eksternal. Dengan perkataan lain, melalui tema berbuah dan berkembang diharapkan GBKP seperti kecombrang itu dia berbuah, tapi serentak dengan itu juga dia berkembang internal eksternal. Tema SMS ini, ya, SMS ke-37 ini berangkat dari Kolose 1 ayat 6. Saya kira perlu kita lihat teks ini secara ringkas dan penjelasan lebih luas ada di buku tafsir saya yang ada di BPK. Tema sidang didasarkan Kolose ini kita lihat dulu dalam surat Rasul Paulus 6 dan 7 ini menjelaskan 5 karakter Injil. Yang pertama adalah Injil itu datang ke kota Kolose. Jadi Injil itu memiliki sifat lokal, tapi juga tidak sifat lokal, tapi dia ke seluruh dunia punya sifat universal. Tapi tidak hanya lokal dan universal, jadi Injil itu berbuah dan berkembang serentak. Jadi memiliki sifat transformatif yang kontekstual. Dan yang keempat, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Jadi tidak hanya bersifat transformatif kontekstual, tapi juga transformatif yang universal. Dan yang kelima adalah Injil itu dipelajari, dilihat dari hidup hamba-hamba Tuhan. Ya, dalam hal ini Epafras. Jadi memiliki sifat didaktisnya. Injil datang ke kota Kolose dengan menyatakan dengan tegas seperti dikatakan oleh Bapak Gereja kita Yohanes Chrysostomus bahwa Injil datang, ya, Injil tidak datang dan kemudian pergi, tidak. Tapi dia datang dan tetap hidup ada di tempat di mana dia datang itu. Jadi Injil menetap dan tinggal di Kolose. Injil datang ke Kolose kemudian berbuah dan berkembang di jemaat. Demikian juga di segala tempat. Injil mampu menerobos segala tempat karena Injil bersifat universal. Kemudian berbuah dan bertumbuh kembang di segala tempat. Itu berarti Injil hidup dalam interaksi dinamis dengan budaya setempat. Jadi bisa kita katakan Injil bersifat lokal dan universal. Kedua hakikat Injil itu tidak boleh kita pisahkan. Jika Injil hanya dipandang bersifat lokal atau universal, akan mengakibatkan distorsi dan reduksi berita Injil. Pekabar Injil, pewarta Injil yang hanya melihat Injil bersifat lokal, cenderung membawa Injil ke suku bangsa lain tanpa memperhatikan budaya etnis setempat, sehingga memberi penekanan berlebihan terhadap berita Injil. Di lain pihak, pekabar Injil yang hanya melihat Injil bersifat universal cenderung memberi perhatian berlebih terhadap budaya etnis setempat, sehingga cenderung mengabaikan berita Injil. Jadi kedua perkenan berlebih itu menafikan dimensi transformasi kontekstual dan universal berita Injil. Apa yang bisa kita pelajari ya dari jemaat Kolose? Berbuah
ya, dan berkembang secara transformatif, kontekstual dan universal. Gereja yang berbuah dan berkembang secara transformatif, kontekstual dan universal perlu melakukan beberapa tindakan atau kegiatan berdasar pada prinsip teologi misi Allah ketimbang misi gereja. Tindakan atau kegiatan itu harus mencakup aspek edifikasi dan evangelisasi gereja. Jadi aspek edifikasi menunjuk kepada pertumbuhan internal, sedangkan aspek evangelisasi terfokus pada pertumbuhan eksternal. Pertumbuhan internal itu kita namakan berbuah, dan pertumbuhan eksternal itu kita sebut berkembang. Itu seperti kecombrang tadi, dia berbuah tapi sekaligus dia berkembang. Tentu saja pemahaman seperti ini segera menimbulkan pertanyaan bagi kita. Pertumbuhan internal dan eksternal seperti apa yang kita harapkan terjadi di GBKP? Tentu jawabnya adalah pertumbuhan internal dan eksternal yang tidak terlepas dari misi Allah terhadap seluruh ciptaan. Pada masa sekarang ini, pengertian misi sudah bergeser dari misi gereja. Dulu sering kita dengar gereja misioner, tapi sekarang itu sudah semakin jarang kita dengar karena pengertiannya sudah didasarkan pada misi Allah. Ya, misi Allah. Dari bahasa Latin, ya, missio artinya mengutus, dan dei Allah, ecclesiae berarti gereja. Jadi pengertian misi Allah itu sudah menggantikan konsep misi yang sebelumnya bersifat eklesiologis. Misi gereja menunjuk kepada gereja sebagai pemrakarsa dan subjek misi. Sedangkan kalau kita berbicara misi Allah, kita sedang berbicara Allah sendiri sebagai pemrakarsa dan subjek misi. Jadi kita di sini menghadapi suatu hal yang luar biasa, di mana di Allah Trinitas itu di dalam kekekalannya dia memutuskan untuk membuka dirinya, memperkenalkan dirinya, menyingkapkan dirinya kepada manusia, kepada ciptaannya. Itu bagi saya sesuatu hal yang hebat sekali, ya. Nggak bisa kita pikirkan apa kepentingannya sebenarnya. Jadi kalau kita bicara kemudian misi Allah, kita berbicara tentang Allah yang misional, ya, Allah yang mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia. Jadi Allah Bapa dan Allah Anak mengutus Roh Kudus ke dunia, ya, mengutus Roh Kudus ke dunia, dan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus mengutus gereja ke dalam dunia. Jadi dengan demikian misi berasal dari Allah. Allah menjadi subjek misi, itu menunjuk kepada hakikat Allah yang mengutus. Konsep misi sebagai Allah, sebagai misi Allah, menjadikan Allah dan bukan gereja sebagai pusat dan fokus misi. Ringkasnya, pemrakarsa dan subjek misi adalah Allah dan gereja adalah sarana misi. Dengan perkataan lain, ringkasnya doktrin Trinitas menjadi pendasaran dan pengembangan misi ketimbang doktrin eklesiologi. Namun ada perkembangan baru lagi, yaitu diskusi klasik tentang misi Allah. Ya, ada perkembangan baru karena begini. Kalau kita bicara Allah yang mengutus, maka kita berbicara tentang Allah tindakannya. Bagaimana dengan keberadaannya? Jadi seperti kecombrang tadi, ya, kecombrang
secara teologis ada yang mengusulkan bahwa kita tidak hanya bicara keberadaan Allah, tapi juga perbuatan Allah, being dan doing-nya. Ya. Jadi ada yang memikirkan ada celah ini, ya, sehingga ada yang mulai memikirkan celah ini harus ditutup. Jarak itu mengakibatkan bahwa misi tidak sepenuhnya merupakan esensi gereja. Jadi gereja itu berfokus pada ibadah dan sakramen, sementara misi menjadi tugas organisasi misi, bukan merupakan keberadaan dan perbuatan gereja. Jadi kalau kita bicara gereja misioner, kita bicara perbuatan gereja. Kemudian orang mengatakan tidak, kita harus baik, terima kasih, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalau kita bicara seperti itu, maka tugas misi menjadi tugas organisasi misi, bukan merupakan keberadaan dan perbuatan gereja. Hakikat gereja dan aktivitas misi gereja menjadi dua entitas yang terpisah. Dengan perkataan lain, hubungan antara misi Allah dan misi gereja tidak terlalu kuat. Pendasaran misi Allah pada doktrin Trinitas itu tidak solid. Ya, kemudian ada seorang yang namanya John Flatt, dia mendasarkan pemikirannya pada teologi Karl Barth, ya, teolog reform. Ya, Barth ini banyak memperbarui banyak beberapa pemikiran Calvin. Ya. John Flatt ini mendasarkan gagasannya tentang keterkaitan misi Allah dan misi gereja dengan kalimat dia ini, ya. Mendasarkan misi dalam Trinitas berarti mendasarkan perbuatannya di dunia dalam keberadaannya dari dan untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita nggak ngerti kalimat ini, itu tipikal orang sistematik, ya. Jadi jangan saya disalahkan. Orang sistematik teologi sering begitu, ya. Jadi Flatt ini mengatakan antara keberadaan Allah dan perbuatan Allah itu ada celah yang harus ditutup dengan konsep yang dia usulkan tadi, ya. Jadi dengan ringkasnya bahwa misi Allah didasarkan dan bersumber dari keberadaan dan perbuatan Allah. Dengan demikian turunannya misi gereja didasarkan dan bersumber dari misi Allah. Jadi rumusannya bisa kita dapatkan sekarang adalah jemaat atau GBKP itu adalah jemaat misional karena kita beribadah menyembah Allah yang adalah Allah misional itu sendiri. Jadi dengan demikian kita GBKP memiliki hakikat dan perbuatan seperti kecombrang itu tidak hanya bertumbuh tapi serentak juga berkembang. Itu natur kita, itu hakikat kita, itu biak kita, ya. Dalam kerangka itulah kita melihat GBKP berbuah secara internal dan berkembang secara eksternal. Perkembangan internal suatu gereja tidak hanya dalam perkembangan aspek evangelisasi, tapi juga aspek edifikasi. Perkembangan internal dalam aspek edifikasi memerlukan pelayanan pastoral yang komprehensif
dan solid. Saya melihat buku yang sering dirujuk juga dari William Claps dan Charles Jekyll, ya, berjudul Pastoral Care in Historical Perspective, memberikan suatu pelayanan pastoral yang diperlukan gereja secara komprehensif dan solid. Keduanya menelusuri pelayanan pastoral sepanjang 8 periode sejarah gereja. Gereja purba, gereja masa penganiayaan, gereja masa budaya Kristen, gereja pada masa zaman kegelapan, Kristen pada abad pertengahan, pada zaman pembaruan dan reformasi, pada zaman pencerahan, kemudian pasca era Kristen. Kemudian dia melihat bahwa masing-masing gereja itu, pada masa periode gereja itu masing-masing membutuhkan bentuk pelayanan pastoral yang berbeda-beda. Misalnya pada zaman gereja purba itu bentuk pemeliharaan, karena ini jemaat yang baru. Dan pada pasca era Kristen ini itu diperlukan pembimbingan, karena disampaikan oleh beberapa pembicara sebelumnya, ya, oleh ketua umum kita ini dibombardir oleh begitu banyak informasi. Dalam situasi itu perlu pembimbingan, ya, menurut buku ini. Jadi kalau kita melihat pelayanan pastoral, secara gereja menghasilkan 4 bentuk fungsi pastoral, yaitu penyembuhan. Dan menurut saya ini yang paling penting. Nanti kenapa ini paling penting, ya? Penyembuhan adalah fungsi pastoral yang bertujuan untuk mengatasi beberapa gangguan, ya, tujuannya untuk memulihkan, ya, supaya seorang itu jadi utuh kembali dan melampaui keadaan yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya pemeliharaan, kemudian berikutnya pembimbingan, kemudian berikutnya pendamaian. Jadi saya melihat bahwa yang paling penting itu adalah penyembuhan, bicara pemulihan yang sebelumnya menjadi jauh lebih baik dari kemudian. Dalam kerangka pastoral itulah dia merumuskan apa itu pastoral. Ini definisi yang lebih komprehensif, misalnya solid, ya, pelayanan penyembuhan jiwa. Saya suka dengan istilah ini, ya, penyembuhan jiwa. Ya. Itu terdiri dari tindakan menolong orang, ya, kepada penyembuhan, pemeliharaan, pembimbing, rekonsiliasi yang bermasalah, yang masalah muncul dalam konteks makna dan kepribadian hakiki. Jadi jemaat GBKP yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sekarang ini sudah ada di luar negeri, memerlukan 4 bentuk pelayanan ini yang terencana, sistematik, dan intensional. Yang kedua adalah dari gereja yang berbuah itu, di samping tadi pelayanan yang solid tadi, juga istilah keluarga misional. Perkembangan internal dalam aspek edifikasi tidak hanya memerlukan pelayanan pastoral yang komprehensif, tapi juga perhatian terhadap keluarga sebagai fondasi dan pilar jemaat. Ya, terjadi perkembangan yang baru saat ini melihat hubungan keluarga dan misi. Ya, biasanya kita misi, kita bicara gereja, kita bicara organisasi misi. Ya, sekarang ini mulai disadari bukan itu sebenarnya. Yang harus kita bahas adalah keluarga dan misi. Itu memang belum banyak mendiskusikannya ini, ya. Satu buku ditulis Jonas Reimer ini, dia mengatakan bahwa di seluruh dunia kita melihat bahwa kebanyakan orang menjadi percaya dan mengikut Yesus melalui kerabat, melalui anggota keluarga. Ya, saya tanya beberapa orang begitu, kamu menjadi Kristen di mana? Melalui kebaktian KKI kah atau melalui gereja? 60% ya umumnya mengatakan saya jadi Kristen dari keluarga gitu. Jadi bukan kita mengabaikan yang 40%, tapi yang 60% ini kenapa kita tidak perhatikan serius
itu persoalannya. Kenapa kita membuat energi yang hanya untuk memperhatikan, mengejar, ya, menghabiskan waktu untuk mendapatkan yang 40%, sementara yang 60% itu terabaikan. Itu persoalannya, gitu ya. Jadi beberapa faktor alasannya adalah dalam pertumbuhan gereja ini menjadi penting sekali. Pertama, alasan konteks iman. Beberapa penelitian yang dilakukan di beberapa negara mengungkapkan bahwa umumnya orang menjadi Kristen bukan melalui kebaktian kebangunan iman, ibadah gereja, tapi melalui dan di dalam keluarga. Itu dia ungkapkan beberapa data, ya memang data ini belum mencakup seluruh dunia, tapi saya kira kita bisa dapat gambaran, ya. India, 9 dari 10 orang yang percaya pada Yesus itu melalui keluarga atau melalui kerabatan. Keadaan yang sama juga terjadi di Kyrgyzstan, Uni Soviet yang lama. Di Kenya misalnya, kebangunan iman di wilayah utara Kenya disebabkan fokus pelayanan pada keluarga. Di Kanada, 67% menjadi Kristen melalui keluarga dan teman. Jadi dari 100 orang, 67 itu dari keluarga. Itu alasan yang pertama, konteks iman, keluarga itu menjadi konteks iman. Yang kedua adalah munculnya sekarang kesadaran di beberapa teolog baik Protestan maupun Katolik tentang pentingnya keluarganya. Saya kutip apa yang dikatakan oleh Paus John Paul II, ya, dalam dokumen keluarga. Dia bilang begini, ya. Nomor poin 375. Dia katakan begini, masa depan dunia dan masa depan gereja terwujud melalui keluarga. Saya kira kita bersyukur beberapa para pemikir baik Katolik maupun Protestan sudah melihat pentingnya ini. Yang berikutnya, gereja kontekstual. Gereja kontekstual itu adalah gereja yang memperhatikan keluarga. Jadi setiap kali gereja itu kontekstual, kita katakan GBKP itu kontekstual, maka cirinya, indikatornya gereja itu kan menjadi gereja yang berhubungan dengan keluarga dan ramah keluarga. Pertanyaannya, bagaimana kita mempersiapkan